Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kepala pembantu di Universitas Al-Mahata, Dr. Feryani Aprilia SPP MSc. Yang saya hormati pembimbing penyuluhan kesehatan Ibu Resti Korea Triastani SGZ MPH dan Bapak Ibu yang berbahagia. Kami mahasiswa dari program studi ilmu gizi Universitas Al-Mahata ingin memberikan penyuluhan terkait stunting yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama dan perhatiannya pada saat penyuluhan ini berlangsung. Saya selaku moderator dalam penyuluhan hari ini akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga pemutaran video, dan yang keempat penutup. Baik, langsung saja menuju acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bagi yang non-muslim dipersilahkan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing, dan bagi yang muslim dipersilahkan berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi penyuluhan akan disampaikan oleh Agni Ika Wulandari terkait pengertian dan penyebab stunting, Agustina Nurwahidin Rahayu terkait faktor resiko dan gejala stunting, Ina Sri Mariati terkait penata laksanaan masalah stunting, dan Alif Fadil Kisari terkait pencegahan dan anjuran makan dalam mengatasi stunting. Untuk Mbak Agni Ika Wulandari, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pertama terkait pengertian stunting dan kasusnya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Ini saya Agni Ika Wulandari akan menjelaskan mengenai pengertian stunting. Apa itu stunting? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar istilah stunting di berbagai media informasi. Juga merupakan upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait stunting kepada seluruh masyarakatnya Indonesia, baik melalui media televisi, majalah, maupun secara langsung dari tenaga kesehatan. Stunting menurut World Health Organization itu adalah gagal tumbuh, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan. Kondisi stunting ini dapat dilihat sejak anak berusia 2 tahun atau ketika anak dalam masa periode emas atau 1000 hari kehidupan. Kemudian stunting ini disebabkan oleh kurang seimbangnya asupan pada masa periode emas, tetapi bukan disebabkan oleh kelainan hormon ataupun akibat dari penyakit tertentu. Masalah stunting ini merupakan salah satu masalah dari masalah kekurangan gizi yang secara global masih menjadi perhatian utama di sebagian negara berkembang, termasuk itu di Indonesia. Bisa dilanjut, next slide. Kemudian kasusnya yang ada di Indonesia ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam integrasi Susenas pada Maret 2019 dan survei Gizi Balita Indonesia tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo paling tinggi memiliki prevalensi paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Yogyakarta, yaitu sebesar 27,13%. Kemudian berdasarkan data profil kesehatan tahun 2020, yaitu data tahun 2019,
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini, status gizi balita diperoleh persentase pada balita pendek diukur dengan tinggi badan dibandingkan dengan usia, yaitu 12,5% atau sebanyak 2.712 balita dari 21.719 balita yang melakukan penimbangan di Puskesmas daerah Kabupaten Kulon Progo. Nilai ini menunjukkan persentase paling tinggi jika dibandingkan dengan jumlah balita yang memiliki kasus balita gizi kurang dengan persentase 9,9% dan balita kurus dengan persentase 4,6%. Kemudian untuk stunting yang ada di Indonesia ini memiliki prevalensi sebanyak 27,67%, hampir sama dengan presentasi yang ada di Kulon Progo ini. Jadi Kulon Progo ini juga menyumbang kasus stunting yang tinggi untuk Indonesia dan perlu penata laksanaan agar kasus stunting yang ada di Kulon Progo ini menurun. Mungkin sekian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Agustina. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko stunting dan gejala stunting itu sendiri. Untuk faktor risiko yang pertama itu ada BBLR atau berat badan lahir rendah. Kenapa BBLR ini bisa berisiko stunting? Karena bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 10% dari berat badan lahir normal itu dapat berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami stunting, dan menurut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa BBLR dapat meningkatkan stunting pada saat anak berusia 6 hingga 12 bulan. Tinggi badan ibu juga menjadi faktor risiko stunting pada bayi BBLR. Kenapa? Karena bisa dikarenakan dari faktor genetik atau defisiensi hormon pertumbuhan dari ibu, sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting. Tetapi jika tinggi badan itu dikarenakan karena kekurangan gizi atau karena penyakit, kemungkinan anak tersebut bisa tumbuh tinggi normal selama tidak terpapar oleh faktor risiko lain. Kemudian yang kedua adalah status gizi ibu. Status gizi ibu bisa menyebabkan resiko stunting karena jika status gizi ibu kurang, apalagi saat hamil, itu bisa menyebabkan asupan nutrisi yang pada janin itu kurang maksimal atau tidak terpenuhi dengan baik, sehingga mengakibatkan perkembangan intrauterin atau perkembangan janin dalam rahim bisa terhambat sehingga berisiko melahirkan bayi BBLR dan berisiko terkena stunting. Kemudian didukung juga oleh salah satu penelitian bahwa status gizi ibu hamil berhubungan dengan tinggi badan anak. Maksudnya salah satu untuk mengukur status gizi ibu hamil bisa menggunakan vila atau lingkar lengan atas yang normalnya untuk ibu hamil itu sekitar lebih dari 23,5 cm. Jika kurang dari itu, kurang dari 23,5 cm bisa dianggap bahwa ibu itu mengalami gizi kurang sehingga dapat beresiko terhadap
anaknya nanti, baik dari tinggi badannya maupun status gizi anak. Kemudian yang ketiga itu ada pengetahuan orang tua. Nah, bisa menyebabkan resiko stunting karena jika pengetahuan orang tua itu rendah, maka bisa jadi pengasuhannya pun juga menjadi kurang baik. Kemudian pemberian gizi kepada anaknya juga seadanya, setaunya mereka. Kemudian yang keempat itu ada sanitasi lingkungan. Kenapa sanitasi lingkungan itu bisa menjadi faktor risiko dari stunting? Karena peran sanitasi ini mempengaruhi kejadian stunting sehingga berakibat buruk. Sanitasi lingkungan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi kesehatan anak balita dan pada akhirnya dapat mempengaruhi dari gizi balita tersebut. Pada faktor kesehatan lingkungan ini adanya hubungan antara sumber air bersih yang terlindung dengan yang tidak terlindung, yang mana air merupakan senyawa kimia terpenting untuk keberlangsungan hidup sehingga tidak bisa digantikan oleh senyawa lain. Sumber air terlindung ini bisa berupa air tanah seperti sumur dalam, yang dangkal, dan mata air. Kemudian sumber air yang tidak terlindung meningkatkan risiko stunting lebih tinggi dan dari sumber air yang terlindung. Dan untuk sumber air yang terlindung ini, agar sanitasinya bisa menjadi lebih baik lagi, jika akan dikonsumsi oleh anak tersebut bisa dimasak terlebih dahulu airnya hingga matang supaya tidak mengakibatkan penyakit yang lain. Kemudian yang kelima adalah pendapatan rumah tangga. Apa pengaruhnya terhadap stunting? Keluarga yang berpendapatan terbatas itu kemungkinan besar untuk memenuhi kebutuhan makan itu pun bisa kurang karena terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh anak tersebut. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk gejala dari stunting. Apa sih gejala stunting? Yang pertama itu anak memiliki tubuh lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Maksudnya tinggi badan dari anak tersebut berada di bawah standar. Next, Pak, untuk grafiknya. Nah, di sini anak dikatakan tubuhnya pendek itu jika Z-score-nya itu berada di antara -2 dan -3. Dan normal itu biasanya di sekitar 0. Kemudian proporsi tubuh yang cenderung normal, namun anak terlihat lebih kecil dari usianya. Itu maksudnya IMT dari anak tersebut berdasarkan berat badan dan tinggi badan itu tuh normal, namun untuk ukuran tubuhnya itu bisa jadi lebih kurus, jadi atau kalau berat badannya semisal normal tapi bisa berat badannya terlihat kurang tapi malah anak tersebut itu malah terlihat gemuk gitu. Kemudian yang slide sebelumnya Mbak, yang gejala. Nah, kemudian berat badan yang rendah untuk anak seusianya. Itu maksudnya next ke grafiknya Mbak.
Nah, untuk berat badan yang rendah untuk anak seusia itu kemungkinan bisa diakibatkan dari konsumsi ibu hamil waktu selama masa kehamilan tersebut, konsumsi gizinya masih kurang. Nah, dilihat dari grafik tersebut, jika berat badan rendah itu dikatakan bisa dilihat dari -2 hingga -3. Kemudian yang terakhir gejala stunting adalah pertumbuhan tulang anak yang tertunda. Itu untuk pertumbuhan tulang anak yang tertunda bisa diakibatkan dari konsumsi ibu juga selama hamil, nutrisinya tercukupi atau tidak itu bisa berpengaruh. Kemudian jika konsumsi nutrisinya kurang itu bisa berakibat ke BBLR, dan BBLR ini bisa berdampak pada pertumbuhan tulang anak. Sekian penjelasan dari saya mengenai resiko dan gejala. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai penata laksanaan dari masalah stunting oleh Mbak Endang Sri Mariati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Endang Sri Mariati akan menjelaskan dampak dan penata laksanaan stunting. Next. Jangka pendeknya yaitu meliputi yang pertama, terganggunya perkembangan otak, yaitu dalam otak terdapat sel-sel saraf yang sangat berkaitan dengan respon anak, termasuk dalam meliputi daya pikir, bisa juga dalam respon berpikir, dalam respon daya tangkap pendengaran si anak. Yang kedua, terganggunya perkembangan fisik. Perkembangan fisik contohnya beda dengan anak-anak lainnya, yaitu stunting ini lambat dalam pertumbuhan tinggi badan. Yang ketiga, mengalami gangguan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh yaitu gangguan metabolisme proses pembentukan energi, zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak yang diserap terjadinya energi. Dan selanjutnya, jangka panjang, munculnya penyakit yaitu diabetes mellitus dan jantung pembuluh darah. Dan selanjutnya, penyakit kanker dan stroke dan distabilitas usia tua dan kualitas kerja menurun, atau selanjutnya kegemukan atau obesitas yang terjadi berat badan yang lebih pada si anak yang tidak sesuai dengan batas normalnya. Next, Mbak. Penata laksanaan stunting bisa dilihat seperti yang pertama, perbaikan gizi. Perbaikan nutrisi dapat dilakukan dengan pemberian MPASI berkualitas, dan strategi pemberian MPASI harus tepat waktu menurut usianya. Yang kedua, pemberian makanan sumber hewani. Contohnya makanan sumber hewani seperti daging sapi, daging ayam, dan telur. Yang ketiga, pemberian makanan pendamping yaitu lemak, yaitu contohnya bahan pangan yang mengandung omega 3 dan 6. Omega 3 biasanya ditemukan pada ikan dan minyak nabati. Yang keempat, suplemen vitamin A, dan yang kelima, perbaikan sanitasi dan lingkungan. Contohnya, melalui perbaikan sanitasi akses air bersih dan mengatur pola asuh anak yang baik dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya, yaitu Nur Alifah Bilkesari. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Alifah Bilkesari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan anjuran makan pada stunting. Mari kita cegah stunting. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan yang pertama memenuhi kebutuhan gizi saat hamil. Nah, tindakan ini harus dilakukan agar janin yang dalam kandungan pada ibu hamil ini bisa berkembang secara normal sesuai dengan apa yang ibu harapkan. Seperti dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang cukup, memantau kesehatan. Nah, makanan yang harus dikonsumsi pada ibu hamil ini yang terpenting adalah tinggi protein hewani dan mengkonsumsi suplementasi seperti zat besi atau Fe. Kemudian memantau kesehatan secara rutin, yaitu memeriksa kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan ASI eksklusif hingga usia bayi 6 bulan. Karena makanan terbaik pada bayi adalah air susu ibu, sehingga air susu ibu ini merupakan cairan hidup karena mengandung sel darah putih, zat kekebalan tubuh, enzim, hormon, protein yang sangat cocok untuk bayi. Dan selain itu, ASI juga mengandung zat gizi lengkap seperti karbohidrat, lemak, protein, multivitamin, dan mineral. Sehingga ASI ini dianggap mudah bisa diserap secara sempurna sehingga tidak akan mengganggu ginjal bayi yang sangat rentan. Kemudian yang ketiga adalah memberi MPASI anak pada usia 6 sampai 24 bulan. Ketika bayi sudah menginjak 6 bulan, sebaiknya harus diberi MPASI secara tepat, tidak boleh kurang dari 6 bulan atau tidak boleh lebih dari 6 bulan, karena jika kurang dari 6 bulan ini bisa mengakibatkan produksi air susu ibu akan rentan bisa terkena penyakit. Kemudian yang keempat adalah memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Pengasuhan yang baik ini bisa kita lakukan saat janin di dalam kandungan. Yang pertama itu bisa seperti memperhatikan pertumbuhan janinnya, bisa selalu memberikan makanan terbaik untuk janin, kemudian memberikan bisa menghindari hal-hal yang mengganggu kehamilan seperti stres, minum alkohol atau merokok. Nah, ketika bayi sudah beranjak tumbuh berkembang, terus bayi bisa diajak berkomunikasi, maka orang tua harus bisa memperhatikan anaknya, seperti meluangkan waktu untuk memperhatikan dan mendengarkan pendapat anak, kemudian memahami keterbatasan dan kelebihan pada anak. Kemudian yang kelima adalah memantau pertumbuh kembang anak. Memantau tumbuh kembang anak ini sangat diperlukan terutama pada berat badan dan tinggi badan, sehingga pada anak itu setiap bulan dilakukan pengecekan, yaitu dengan datang ke posyandu atau ke klinik terdekat, supaya orang tua ini bisa mengetahui awal gejala dan cara penanganannya yang baik kepada anak. Kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki pola makan. Pola makan ini harus diperbaiki karena stunting bisa dipengaruhi rendahnya akses makan dan jumlah makan yang kualitas gizinya. Sehingga anak harus memenuhi makan sesuai dengan kebutuhan isi piringmu. Seperti ada sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan karbohidrat. Kemudian anjuran makan. Anjuran makan ini sangat diperlukan untuk memperbaiki pola makan pada anak stunting.
Yang pertama harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, karena karbohidrat ini adalah sumber energi untuk beraktivitas. Sumber karbohidrat bisa bersumber dari nasi, jagung, tepung, roti, dan lain-lain. Kemudian pada protein ini ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani ini berfungsi untuk pembentukan antibodi, mengangkut zat gizi dan sumber energi. Bisa bersumber dari telur, ikan, susu, kemudian daging ayam, daging sapi. Nah, untuk ikan ini merupakan jenis protein yang paling tinggi atau yang paling dibutuhkan karena tingkat penyerapan besinya itu sangat baik. Kemudian untuk protein nabati, yaitu dari kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, atau hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Kemudian yang terakhir yaitu mengkonsumsi sayur dan buah. Sayur dan buah ini mengandung vitamin dan mineral yang berperan pada proses tumbuh kembang anak sebagai daya tahan tubuh. Sayur buah ini bisa ada kangkung, wortel, bayam, atau apel, mangga, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya. Alhamdulillah untuk penyampaian materi telah selesai. Semoga Bapak Ibu masih semangat ya, karena selanjutnya akan ada pemutaran video mengenai informasi dan pencegahan stunting. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir? Serta memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati. Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil.
Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu dan lengkapi imunisasinya. Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat. Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan selalu jamban sehat, menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita, dan tidak mencemari sumber air. Cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Yuk ibu, jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting. Baik, itulah pemutaran video dan sebagai penutup juga. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin menekankan lagi bahwa stunting bukanlah masalah yang sepele. Diperlukan kesadaran diri, terutama orang tua dalam memberikan kebutuhan gizi yang cukup pada anak agar bertumbuh dan berkembang dengan baik. Cegah stunting itu penting. Demikian rangkaian kegiatan penyuluhan stunting pada balita. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil dari penyuluhan yang telah dilakukan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendengarkan dan menyimak penyuluhan yang kami berikan. Jadi kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.